Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qail fi Kitabil Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ayatul ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Anak-anak bangsa, para remaja, kajian berikut ini adalah kajian tentang ihsan, kajian tentang akhlak. Seperti yang kita ketahui, dalam posisi dimanapun, di tengah keluarga membutuhkan akhlak, di tengah lingkungan hidup bertetangga membutuhkan akhlak, hidup sebagai pemimpin di satu negara membutuhkan akhlak. Dalam dunia pendidikan, bahkan akhlak juga merupakan sebagai ruh pendidikan. Maka kalau kita simpulkan dalam pengantar kajian akhlak itu, betapa pentingnya belajar akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini membawa misi akhlakul karimah. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW oleh Allah telah dijadikan model. Beliau sudah dijadikan role model, percontohan untuk hidup di zaman sekarang, apalagi di masa yang akan datang, yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sesungguhnya engkau Muhammad, itu dalam kajiannya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dalam kajian akhlak ini, maka Nabi telah dijadikan oleh Allah sebagai contoh model kehidupan. Nabi Muhammad sangat agung akhlaknya. Dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nabi Muhammad memang sudah dijadikan uswatun hasanah, uswatun hasanah, ya, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhirah wa dzakarallaha katsiran, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah, yaitu
Nabi Muhammad sebagai teladan buat umat, buat kalian kita semuanya. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, dan kedatangannya di hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Karena itu ya saudara sekalian, dalam kajian Al-Quran tentang akhlak inilah dasar-dasarnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haris alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, min anfusikum azizun alaihi, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, yang dialami oleh Nabi begitu berat, sangat menginginkan, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kaitannya dengan ayat Al-Quran tersebut di atas, maka akhlak Nabi itu antara lain akhlaknya kepada Allah. Bagaimana sholatnya Nabi, walaupun beliau sudah termasuk orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang paling suci hatinya Rasulullah, dan orang yang mendapatkan jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Coba kita bayangkan, coba kita kaji, kita renungkan, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang paling suci hatinya Rasulullah, orang yang mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa adalah Rasulullah. Mari kita kaji lebih lanjut. Karena beliau sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah, apakah berhenti sholat? Tidak, tetap beliau sholatnya luar biasa. Nanti ada kajian di bab sholat ya, dalam buku Mahfudhat itu ada. Nabi walaupun sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat Nabi luar biasa ya, menemukan nikmatnya sholat, sujud, sholat. Karena sholat merupakan salah satu pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, manusia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sujud, waktu sholat, maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhlak Nabi dalam kaitannya hubungannya kepada Allah luar biasa. Nabi membangun hubungan Nabi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dilakukan, karena itu merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula akhlak terhadap sesama manusia. Nabi memberikan contoh santun, penyabar. Walaupun Nabi sudah dihina, bahkan pernah dilempar dengan kotoran unta, Nabi tidak dendam. Nabi tidak dendam.
Nabi di waktu akan sholat ke masjid, kemudian ada orang Quraisy, kemudian ada orang yang benci kepada Nabi, diludahi, dilempar dengan kotoran unta, bahkan Nabi disakiti. Nabi tidak dendam. Nabi tidak dendam. Justru Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena mereka tidak tahu. Andai kata mereka tahu terhadap misi yang dibawa oleh aku, andai kata menyampaikan begitu, pasti mereka akan mengikuti. Tapi mereka memang tidak tahu. Karena itu didoakan oleh Nabi, ya Allah berikan hidayah mereka. Berikan mereka ya Allah hidayah, karena mereka tidak tahu. Lah ini sulit menemukan, tetapi kita sendiri bagaimana semampu kita mencontoh, jangan selalu dendam dalam kehidupan. Boleh jadi kedendaman yang kita lakukan itu justru kita menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi disakiti, Nabi dicaci maki, Masya Allah. Nabi justru mendoakan umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan mereka hidayah kaumku, karena mereka tidak tahu. Inilah beberapa satu kajian akhlak, dasar-dasar akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat-ayat yang kami bacakan, hanya 3 ayat yang kami bacakan, tapi ayat yang lain masih banyak. Satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang akhlak. Mudah-mudahan manfaat barokah terus kajian Al-Quran tentang akhlak. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita, memberikan pemahaman betapa pentingnya akhlak, kemudian mencoba kita memahami, kemudian melatih diri berakhlak dan membiasakan diri berakhlak kepada Allah, berakhlak terhadap sesama manusia, bahkan berakhlak terhadap sesama hamba, termasuk akhlak terhadap lingkungan kita bersama-sama. Suatu saat kita akan menjadi hamba Allah yang memiliki karakter akhlakul karimah, seperti yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.